Jadi nama ini harus dipelajari, karena ayat ini kadang menjadi gacauannya orang-orang yang ingin mendangkalkan akidah kita, atau orang-orang yang ingin menipu kita dengan bahasa yang mereka tidak paham. Jadi ada orang-orang orientalis atau orang-orang misionis yang mengatakan nabimu jenenge Muhammad itu keliru, wong ning Al-Qur'an jenenge Ahmad. Ayat ini kan menyebutkan bahwa namanya Ahmad gitu, bukan Muhammad. Yang datang sesudahku yang namanya ismuhu Ahmad. Para jamaah, malam hari ini kita lanjutkan untuk membaca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat yang ke-40 dan 41. Bayi kok lagi teko kono to, Pak? Perasaan menduangu. Baru nyampe sini. Ayat ini adalah kelanjutan dari perpindahan ini ya, perpindahan cerita. Kalau ayat sebelumnya adalah tentang Adam alaihissalam dan kisah tentang penciptaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, di awal-awal penciptaannya sampai akhirnya diturunkan ke muka bumi. Maka kemudian di ayat yang 40-41 ini temanya atau babnya adalah perintah atau peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel atau ya Bani Israel, hai Bani Israel. Di sini berarti yang disebut oleh Allah adalah Bani Israel. Kenapa Pak Bani Israel itu? Keturunan dari Israel. Bani Adam, keturunan dari Nabi Adam. Nah, makanya di dalam kehidupan keseharian kita juga sering ada arisan keluarga Bani Fulan. Nah itu namanya berarti sak deret anak turunipun dari Fulan tadi itu, nah, Mbah Fulan atau Mbah Buyut Fulan dan seterusnya. Jadi di sini Allah menyebut secara langsung, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah berarti di sini yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir adalah sebutan ya Bani Israel. Berikutnya adalah udkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Udkurun, ingatlah ya. Nikmati ya, nikmati adalah nikmatku allati yang telah aku an'amtu ya, anugerahkan alaikum kepadamu. Kepadamu di sini adalah Bani Israel. Jadi setelah sebutan Bani Israel, yang kedua adalah peringatan Allah. Ingatlah akan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada Bani Israel. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Di ayat yang ke-40 ini ada beberapa tadi yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah Israel. Yang disebut dengan Israel itu siapa? Kemudian nikmat Allah dan perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Qur'an, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat,
dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke dalam Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mendorong mereka dengan menyebut nama bapak mereka yaitu Israel. Jadi dengan menyebut ya Bani Israel atau ya Bani Israila, itu artinya Allah menyebut mereka dengan mengikutkan bapak mereka, atau nek tiang Jawa niku punjere, yaitu Israel. Sinten Israel niku? Israel yaitu Nabiullah Yakub alaihi salam. Jadi ketika dipanggil ya Bani Israila, itu berarti yang dipanggil adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Dengan kalimat ya Bani Israila ini, kata atau penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, perkiraan atau kurang lebihnya kalau dibahasakan, ya, kalau dibahasakan nek tiyang Jawa ini nek dibasakne basane dhewe kira-kira ngeten. Wahai anak-anak dari seorang hamba yang soleh, lagi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Yakub itu kan nabi, Nabiullah. Jadi beliau adalah seorang nabi yang soleh, taat kepada Allah, memiliki perangai yang baik, memiliki akhlak yang baik, menjaga kebenaran. Nah, jadi dengan dipanggil ya Bani Israila, itu seolah-olah Allah tadi menyebut wahai anak-anak dari seorang hamba yang soleh lagi taat kepada Allah Azza wa Jalla, jadilah kalian seperti bapak kalian dalam mengikuti kebenaran. Jadi sebutan yang ringkas ini, kalau di yang Jawa ini Pak dijelentrehne niku kira-kira nggih ngoten niku. Nah, putrane wong sing soleh, putrane wong sing mulya, putrane wong sing amale akeh, dadi kaya bapak-bapakmu, kayak bapakmu iku. Nah, kalau kita kira-kira begitu. Atau ketika kita memanggil kepada seorang anak dari seseorang yang mulia, ya. Wahai anak orang yang mulia, lakukan ini. Atau wahai anak laki-laki pemberani, lawanlah para petarung. Atau wahai anak seorang alim, carilah ilmu. Nah, dan seperti itu. Sehingga kita sering dalam kehidupan kita itu, nah Bapak banding nih, seorang anak itu dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Sehingga kita sering berharap nek putrane kiai iki ya kudu alim, ya kudu dadi kiai, dadi gus. Nah, seperti itu. Putrane guru ya biasanya ndak jauh-jauh dari itu. Makanya ada istilah Jawa itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, karena memang begitu. Makanya ini juga panggilan yang seperti itu. Mengingatkan kepada Bani Israel bahwa bapak mereka yaitu Nabiullah Yakub alaihissalam itu adalah seorang nabi yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-17, yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nah, jadi dzurriyah ya, anak-anak atau keturunan. Jadi Israel yang dimaksud di sini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi ya. Juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa beliau berkata,
sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepada mereka, kepada orang Yahudi ini, apakah kalian tahu bahwa Israel adalah Yakub? Mereka menjawab, iya. Lalu Nabi SAW berkata, ya Allah, saksikanlah. Jadi baginda Nabi mempertegas ya, kepada orang-orang Yahudi yang datang kepada beliau, bahwa yang dimaksud dengan Israel di sini adalah Nabi Yakub, dan orang-orang Yahudi itu tahu. Orang-orang Yahudi itu menyadari dan memahami. Karena Bani Israel ini nanti akan identik ya, dengan disebut orang Yahudi, Bani Israel. Itu yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang sebutan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebut ya Bani Israel. Kemudian Allah mempertegas kepada mereka, kepada Bani Israel ini adalah mengingatkan akan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Jadi Allah berfirman, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Lantas para ulama menjelaskan, atau ada beberapa pendapat yang menyebutkan apa nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Menurut Mujahid, nikmat yang diberikan adalah apa yang Allah sebutkan dan selain itu, yaitu diantaranya Allah memancarkan air dari batu bagi mereka, menurunkan manna dan salwa, mengentaskan mereka dari penghambaan kepada Fir'aun. Itu diantara nikmatnya. Sedangkan menurut Abu Al-Aliyah, nikmat Allah yang diberikan kepada mereka adalah bahwa Allah mengangkat para nabi dan rasul dari kalangan mereka, dan Dia Allah menurunkan kitab-kitab pada mereka. Menurut Abu Al-Aliyah, beliau mengatakan, saya katakan ini seperti perkataan Musa kepada mereka, di mana diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 20. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Quran surah Al-Maidah ayat 20. Yakni umat yang lain di zaman mereka maksudnya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu banyak sekali. Di antara yang paling besar itu adalah Allah banyak sekali mengutus nabi dan rasul dari kalangan mereka. Mulai Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, sebelumnya Nabi Yakub, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi nabi yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel itu sangat banyak. Juga kitab, misalnya Taurat dan juga Injil. Nah, nanti kalau kita baca di dalam surah As-Saff, As-Saff itu ada dua dialog yang Allah beritakan dari Nabi Musa dan juga dari Nabi Isa, yang menegaskan kerasulan mereka, dan Nabi Isa itu menegaskan kerasulannya, melanjutkan apa yang ada di dalam Taurat, dan mengabarkan bahwa akan datang Nabi penutup setelah Nabi Isa,
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamu anni Rasulullah ilaikum. Falamma zaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kok lali terjemahan ini? Ini makanya dipirsani. Yang ayat berikutnya adalah wa id qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila, wahai bani Israila, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah antaraku dan Taurat. Wa mubasysyiran birrasuli ya'ti min ba'di, dan mengabarkan kepada kalian akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Nah, jadi nama ini harus dipelajari, karena ayat ini kadang menjadi gacauannya orang-orang yang ingin mendangkalkan akidah kita, atau orang-orang yang ingin menipu kita dengan bahasa yang mereka tidak paham. Jadi ada orang-orang orientalis atau orang-orang misionis yang mengatakan nabimu jenenge Muhammad itu keliru, wong ning Al-Qur'an jenenge Ahmad. Ya, ayat ini kan menyebutkan bahwa namanya Ahmad gitu, bukan Muhammad. Yang datang sesudahku yang namanya Ismuhu Ahmad.